Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zulfa Ismawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kajian teks Inggris. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulkan Azim dari Prodi Manajemen Dakwah kelas 1B. Mohon maaf apabila nanti ketika di tengah-tengah penerangan atau penjelasan saya batuk-batuk karena lagi sakit. Di sini saya akan membaca buku yang berjudul Essentials of Management dari Andrew J. Dabbert yang edisi ke-9. Apa sih Essential of Management? Essential of Management yaitu hal-hal penting yang ada di dalam manajemen. Jadi di buku ini kita akan mempelajari hal-hal yang diperlukan atau yang penting dalam ilmu manajemen. Saya akan membaca dari judul Essential of Management, hal-hal penting dalam manajemen. Kemudian masuk kepada letter to introduce, yaitu kata sambutan dari penulis. Dear colleagues, whether you are a previous adopter, a new adopter, or a previous consider in this text for adoption, I wish to thank you for your interest in Essential of Management. Essential was the first relative verb management text that was not simply an abbreviated version of a longer text. We created the path for a more concise, more understandable, and practical approach to the first body of knowledge referred to as management. We assume that study of management is not exclusively geared towards level executive hierarchical enterprise in their first job. Instead, the vast majority of your reader will first be engaged in work that will require some managerial skill and knowledge, even though they are not working as executive. Virtually all texts in management and related fields claim to be practical, although many single sentence within them make sweeping recommendations for CAO or listed companies that use a particular text. When always has been a text that enables the student to apply much of the effort possible, but our intent is not to review much of the research on a given topic. A case in point is our presentation of transformational and charismatic leadership. We present some relevant research findings, but also offer the student conduct suggestions for becoming more charismatic, including developing a more effective handshake. Jadi di sambutan dari penulis, apakah Anda pengguna sebelumnya, pengguna baru, atau profesor yang mempertimbangkan teks ini untuk diadopsi? Saya ingin mengucapkan terima kasih atas minat Anda pada esensi manajemen. Esensi adalah teks manajemen pertama yang relatif singkat dan bukan sekedar versi singkat.
Dari teks yang lebih panjang, kami menciptakan jalur untuk pendekatan yang lebih ringkas, lebih mudah dipahami dan praktis terhadap kumpulan pengetahuan yang luas yang disebut sebagai manajemen. Kami berasumsi bahwa studi manajemen tidak secara eksklusif diarahkan kepada eksekutif tingkat C, dan bahwa pembaca kami tidak akan mengarahkan perusahaan besar atau divisi perusahaan besar pada pekerjaan pertama mereka. Sebaliknya, sebagian besar pembaca kami pertama-tama akan terlibat dalam pekerjaan yang memerlukan keterampilan dan pengetahuan manajerial, meskipun mereka tidak bekerja sebagai eksekutif. Hampir semua teks di bidang manajemen dan bidang terkait mengklaim praktis, meskipun banyak kalimat di dalamnya yang memberikan 6 rekomendasi menyeluruh untuk CEO atau daftar 10 perusahaan yang menggunakan teknik tertentu. Kami berpendapat demikian. Esensi memungkinkan siswa untuk menerapkan banyak informasi. Kami mendukung kesimpulan kami dengan studi penelitian yang relevan. Jika memungkinkan, namun tujuan kami bukan untuk presentasi kami tentang kepemimpinan transformasional dan karismatik. Kami menyajikan beberapa temuan penelitian yang relevan, namun juga menawarkan saran konkret kepada siswa untuk menjadi lebih karismatik, termasuk mengembangkan jabat tangan yang lebih efektif. Kemudian, my reading has always emphasized abstraction both in textbooks and trade books, and most of this reading has been about management, organizational behavior, human relations, leadership, and career management. Even the articles I have published in professional journals who endorsed Campbell to those who were not specialists in the subject under investigation. For example, I have published an article about influence tactics and self-disciplines. My full-time work experience as a management consultant was destined to be a privilege to occur as a colleague, professor, and author. Throughout my career, I have stayed in contact with organizations and employees through consulting, talks and seminars, media contacts, and career counseling. The time you invested in reading this message is much appreciated. Sincerely, Andrew J. Dublin. Jadi, tulisan jadi Andrew J. Dublin menjelaskan bahwa tulisan saya selalu menekankan penerapan dalam buku teks maupun buku perdagangan, dan sebagian besar tulisan ini membahas tentang manajemen, perilaku organisasi, hubungan manusia, kepemimpinan, dan manajemen karir. Bahkan artikel yang saya terbitkan di jurnal profesional dapat dimengerti oleh pembaca yang bukan ahli dalam bidang yang diteliti. Misalnya, saya telah menerbitkan artikel tentang taktik pengaruh dan disiplin diri. Pengalaman kerja penuh waktu saya sebagai konsultan manajemen dirancang untuk menjadi awal karir saya sebagai profesor perguruan tinggi dan penulis sepanjang karir saya. Saya tetap berhubungan dengan organisasi dan karyawan melalui konsultasi, pembicaraan dan seminar, kontak media, dan konseling karir. Waktu yang Anda habiskan untuk membaca pesan ini sangat kami hargai, sungguh-sungguh. Begitu apa yang disampaikan oleh Andrew J. Dublin. Kemudian masuk kepada essential of management. Yang penting dari pengelolaan manajemen.
hal-hal yang penting dalam manajemen. Kemudian, Essential of Management Neil Edition, Andrew Dublin, Professor Emeritus of Management, College of Business, Rutgers Institute of Technology, yaitu bahwa buku ini yaitu buku edisi yang ke-9, buku yang diterbitkan oleh Andrew J. Dublin, Profesor Emeritus Manajemen Sekolah Tinggi Bisnis Institut Teknologi Rochester. Kemudian di buku ini menjelaskan tentang penciptaan, yaitu diciptakannya buku ini yaitu dicetak di Amerika Serikat. Buku ini dicetak di Amerika Serikat. Kemudian masuk kepada kata pengantar, atau disebut dengan preface. Essential of Management is written for newcomers to the field of management and for experienced manager seeking updated information and a review of the fundamentals. It is also written for the many professionals and technical people who work closely with managers and who take their turn of performing some management work. An example was the member of a cross-functional team who is expected to have the perspective of a general manager. Based on extensive research about curriculum needs, the edition of Essential of Management addresses itself to the needs of introductory management course and supervision courses offered in educational and work setting. Previous editions of the text were used in the study of management in colleges and universities, as well as in care school in diverse programs as hospitality and tourism management and nursing. The book can also be used as a basic resource of management for management courses that rely heavily on lecture notes, PowerPoint presentations, and videos rather than an encyclopedia like text. Comments made by Jack and Suzy will support the intent and relevance of this text in both the present of previous edition. Then Jack Bell has the long-time chairman and CEO of Go, and Suzy Wells is a former Harvard Business Review editor. In the past 2 years, we visit 340 schools around the world and have been reported supersets by how little classroom attention is paid to hearing, motivating, team building, and fearing. Instead, the schools seem for more interested in teaching planning concept, descriptive technology, complexity modeling, and the like. This may be useful, particularly if you join a consulting firm, but managers need to know how to get the most of our people. Business Week Desember 11 2006 B 112. Jadi, isi dari kata pengantar dalam buku ini yaitu esensi manajemen ditulis untuk pendatang baru di bidang manajemen dan untuk manajer berpengalaman yang mencari informasi terkini dan tinjauan fundamental. Ya. Buku ini juga ditulis untuk para profesional dan orang-orang teknis yang bekerja erat
dengan para manajer dan yang mengambil giliran dalam melakukan beberapa pekerjaan manajemen. Contohnya adalah anggota tim lintas fungsi yang diharapkan memiliki perspektif manajer umum. Berdasarkan penelitian ekstensif tentang kebutuhan kurikulum, desain esensi manajemen menjawab kebutuhan kursus pengantar manajemen dan kursus pengawasan yang ditawarkan dalam lingkungan pendidikan dan kerja. Edisi sebelumnya dari teks ini digunakan dalam studi manajemen di perguruan tinggi dan universitas, serta di sekolah karir dalam beragam program seperti manajemen perhotelan dan pariwisata, serta keperawatan. Buku ini juga dapat digunakan sebagai sumber dasar untuk mata kuliah manajemen yang sangat bergantung pada catatan kuliah, presentasi PowerPoint, dan video daripada teks seperti ensiklopedia. Komentar yang dibuat oleh Jack dan Suzy Wells mendukung maksud dan relevansi teks ini, baik pada edisi sekarang maupun edisi sebelumnya. Jack Wells pernah menjadi ketua dan CEO GE, dan Suzy Wells adalah mantannya. Ulasan bisnis Harvard. Jack dan Suzy menulis, dalam 2 tahun terakhir kami telah mengunjungi 35 sekolah B di seluruh dunia dan berulang kali terkejut dengan betapa sedikitnya perhatian kelas yang diberikan pada perekrutan, motivasi, pembentukan tim, dan pemecatan. Sebaliknya, sekolah-sekolah tersebut tampaknya lebih banyak berinvestasi dalam pengajaran konsep-konsep cerdas, teknologi disruptif, pemodelan kompleksitas, dan sejenisnya. Hal ini mungkin berguna, terutama jika Anda bergabung dengan perusahaan konsultan. Namun manajer sejati perlu mengetahui cara memanfaatkan sumber daya manusia secara maksimal. Kemudian di sini dapat buku ini terdapat assumption underlying the book. Asumsi yang mendasar buku ini. Asumsi yang mendasar buku ini, yaitu nomor 1, yaitu the push to distinction conflicts for this book is based on the following 5 assumptions. Number 1, a strong demand exists for practical and valid information about solutions to managerial problems. The information found in this text reflects the author orientation towards translating research finding theory and expressing into a form useful useful to both the student and the performer. Number 2, manager and professionals both interpersonal and analytical skill to meet their day-to-day responsibilities. Although this book concentrates on managing people, it also provides ample information about such topics as decision making, job design, organization, information technology, cascading, and inventory management, and other. Jadi, asumsi yang mendasar dari buku ini yaitu pendekatan sintesis pengetahuan dalam buku ini didasarkan pada 5 asumsi. Tapi di sini saya akan menjelaskan 2 saja agar mempersingkat waktu, atau 5-5-nya tapi poin-poinnya saja. Yang pertama yaitu
Permintaan yang kuat akan informasi praktis dan valid tentang solidasi terhadap masalah manajer. Informasi yang ditemukan dalam teks ini mencerminkan orientasi penulis dalam menerjemahkan temuan penelitian, teori, dan pengalaman dalam bentuk yang berguna bagi mahasiswa dan praktisi. Nomor 2 yaitu manajer dan profesional memerlukan keterampilan interpersonal dan analitis untuk memenuhi tanggung jawab mereka sehari-hari. Meskipun buku ini berkonsentrasi pada pengelolaan manusia, buku ini juga memberikan banyak informasi tentang topik-topik seperti pengambilan keputusan, desain pekerjaan, struktur organisasi, teknologi informasi, pengetahuan biaya, dan manajemen inventaris. Kemudian yang ketiga ada studi tentang manajemen, menekankan berbagai lingkungan kerja, besar, menengah, dan kecil, serta organisasi profit dan labanya. Yang keempat yaitu buku teks pengantar manajemen cenderung komprehensif dan tidak realistis. Banyak teks pengantar saat ini panjangnya lebih dari 500 halaman. Teks yang seperti itu membebani siswa yang mencoba mengasimilasi pengetahuan ini dalam satu kuartal atau satu semester. Tujuan dengan esensi manajemen adalah mengembangkan sebuah teks yang secara realistis dalam hal waktu dan jumlah informasi. Memperkenalkan studi manajemen teks ini bukan sekedar kondensasi dari teks yang lebih besar, namun merupakan pembahasan manajemen yang ringkas dan komprehensif sejak edisi pertama. Kerangka per buku yaitu 3 bab, yaitu selanjutnya ada framework of the book, yaitu kerangka buku. Kerangka buku memiliki banyak, yang pertama saja, yaitu the first chapter, Person and Introduction to Management. Chapter 1, Manager Jobs, explains the nature of managerial work with a particular emphasis on manager rules and text chapter. Jadi, 3 bab pertama menyajikan pengenalan manajemen. Bab pertama yaitu pekerjaan manajemen, menjelaskan sifat pekerjaan manajerial dengan penekanan khusus pada peran dan tugas manajerial. Kemudian bab yang kedua yaitu International Management and Cultural Diversity, yaitu manajemen internasional dan keanekaragaman budaya. Tiga bab berikutnya membahas subjek perencanaan dan seterusnya membahas tentang hal-hal yang penting dalam manajemen itu sendiri. Kemudian ada ini pedagogical features. Essential of management is designed to aid both students and encourage in expanding the interest in and core knowledge of management. The book contains the following features: learning objective content, the contents of each chapter, the preview, the major topics, and are integrated into the text by indicating which major topics relate to objectivities. The end of chapter summary of key points. Based on the chapter, learning objectives pulls together the central ideas in each chapter. Yaitu fitur pedagogical features, yaitu fitur pedagogis. Essential management dirancang untuk membantu siswa. Buku ini dirancang untuk membantu siswa dan instruktur dalam memperluas minat dan pengetahuan mereka tentang manajemen. Buku ini berisi beberapa fitur berikut, yaitu tujuan pembelajaran, mengkoordinasikan isi setiap bab. Mereka meninjau topik-topik utama dan diintegrasikan ke dalam teks dengan menunjukkan topik-topik utama mana yang berhubungan dengan tujuan. Ringkasan poin-poin penting di akhir bab berdasarkan tujuan pembelajaran bab tersebut mengumpulkan ide-ide sentral di setiap bab.
dan lain sebagainya. Kemudian ada, dan pada edisi ke-9 ini ada tambahan yang ditambahkan pada buku ini, yaitu new to the 9th edition. A number of significant changes and additions have been incorporated into this edition. A brief listing of these changes here is followed by a more detailed look. All chapters contain new information were appreciative. Many older research findings and several topics of lesser interest they have been deleted and sebagainya. Yang baru untuk edisi ini, sejumlah perubahan dan penambahan signifikan telah dimasukkan ke dalam edisi ini. Daftar singkat perubahan ini di sini diikuti dengan tampilan yang lebih detail, seperti keseluruhan 17 bab, berisi informasi baru jika diperlukan, banyak temuan penelitian lama, dan beberapa topik yang kurang diminati saat ini telah dihapus. Kemudian 23 dari 34 kasus akhir bab adalah kasus baru, dan kasus bab 4 tentang Dell telah diperbarui, dan lain-lain sebagainya. Di edisi ini ada topik baru yang ditambahkan ke teks, yaitu mengatasi produk berbahaya dan cacat sebagai tantangan bagi manajer yang terlibat dalam perdagangan internasional, diisi pada bab 2 dan bab-bab selanjutnya yang banyak sekali. Kemudian ada self quiz, yaitu kuis mandiri seperti My Manager Rule Analysis, How Include Are You, analisis peran manajerial saya, inventaris pengeluaran etis, dan lain sebagainya. Kemudian ada brand new action insert, sisipan tindakan baru. Itu siswa akan melakukan satu sisipan manajemen action di setiap bab. 15 sisipan benar-benar baru atau merupakan pembaruan dari sisipan edisi ke-8. Banyak sekali sisipan-sisipan yang ada di edisi ke-9 ini. Kemudian kita masuk ke instructional research, yaitu sumber daya instruksional. Essential of management is accompanied by comprehensive instructional support materials. Instruction manual available on the Instruct Resource CD and online. The Instruct manual provides resources to increase the teaching and learning value of essential of management. The manual contains chapter outline and lecture notes, which is of particular value to intellectuals time budget does not allow for extensive class preparation for each chapter. The manual provides a statement of purpose and scope, outline and lecture noted lecture topics, comments on the end of chapter, questions and activities, responses to questions, and experiential activity and video case notes. Esensi manajerial instruksional resource, yaitu sumber daya instruksional. Esensi manajemen disertai dengan materi pendukung pengajaran yang komprehensif, seperti pengajar panduan tersedia dalam situs sumber daya instruksi dan online. Panduan instruktur menyediakan sumber daya untuk meningkatkan nilai pengajaran dan pembelajaran esensi manajemen. Manual ini berisi garis besar bab dan catatan kuliah yang sangat bermanfaat bagi instruktur yang anggaran waktunya tidak memungkinkan untuk persiapan kelas
intensif untuk setiap bab. Panduan ini memberikan pernyataan tujuan dan ruang lingkup garis besar dan catatan kuliah. Topik kuliah, komentar pada pertanyaan yang kegiatan di akhir bab dan kegiatan akhir bab. Tanggapan terhadap pertanyaan kasus, kegiatan berdasarkan pengalaman dan catatan kasus video dan lain sebagainya. Kemudian ada a note to the student, yaitu catatan untuk siswa. The information in the general purpose is important for students as well as instructors. Here I offer additional comments that will enable you to increase the personal powers from studying management. My message can be organized across several key points. Into one, management is not simple common sense. Two, managerial skills are vital. And three, the combinations of manager and lain-lain. Catatan untuk siswa yaitu manajemen informasi dalam kata pengantar umum penting bagi siswa dan juga instruktur. Di sini saya menaruhkan komentar tambahan yang akan memungkinkan Anda meningkatkan keuntungan pribadi dari mempelajari manajemen. Pesan saya dapat disusun berdasarkan beberapa poin penting, yaitu manajemen bukan sekedar akal sehat. Yang kedua, keterampilan manajerial sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kombinasi keterampilan manajemen interpersonal dan teknis dan lain-lain. Kemudian Andrew J. Durbin mengucapkan acknowledgement, yaitu ucapan terima kasih atas terciptanya atau terbitnya buku ini kepada Jackie Armstrong, Hal Collins, dan lain sebagainya. Kemudian di sini di bagian awal buku menjelaskan tentang about the author, yaitu tentang penulis. Andrew J. Durbin is Professor American Andrew J. Durbin is Professor Emeritus of Management in the College of Business at the Research Institute of Technology, where he has took a course and thesis in management, organizational behavior, leadership, and care management. He also gives a research at other colleges, career schools, and universities. He has served as department chairman and team leader in previous years. He refers his PhD in industrial psychology from Michigan State University. Durbin has business experience in human resource management and consults with organizations and individuals. His specialties include care management, leadership, and management development. Durbin is an available author of both textbooks and books, and they contributes to profession journals, magazines, newspapers, and online media, as well and coaching or mentoring. Andrew J. Durbin adalah Profesor Emeritus Manajemen di Fakultas Bisnis di Institut Teknologi Rochester, tempat ia mengajar khusus dan melakukan penelitian di bidang manajemen, perilaku organisasi, kepemimpinan, dan manajemen karir. Dia juga memberikan presentasi di perguruan tinggi lain, sekolah karir, dan universitas. Dia telah menjabat sebagai ketua departemen dan pemimpin tim di tahun-tahun sebelumnya. Ia menerima gelar PhD dalam psikologi industri dari Michigan State University. Durbin memiliki pengalaman organisasi dan individu. Spesialisasinya meliputi kepemimpinan manajemen, karir, dan pengembangan manajemen. Durbin adalah penulis buku teks dan buku perdagangan yang mapan, dan dia berkontribusi pada jurnal profesional, majalah, surat kabar, dan lain-lainnya. Buku karyanya mencakup banyak masalah manajemen, termasuk karisma, permainan tim,
politik kantor, mengatasi sabotase karir, serta pembinaan dan pendampingan. Kemudian terdapat brief contents, yaitu daftar isi dari buku ini, itu dari bagian 1 seperti The Manager Job, bagian part 1 yaitu Introduction to Management yang isinya 1. Number 1, The Manager Job in halaman 1, number 1. Number 2, International Management and Corporate Diversity. Number 3, Ethics and Corporate Social Responsibility. Dari daftar isi ini berisi berbagai banyak hal-hal yang penting dalam manajemen, seperti pengantar manajemen, yaitu manajer, pekerjaan manajer, etika manajemen internasional, dan keanekaragaman budaya dan tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian bagian 2 ada perencanaan, pengorganisasian, dan lain sebagainya. Perencanaan seperti pemecahan masalah, pengambilan keputusan, teknik kuantitatif untuk perencanaan dan pengambilan keputusan di halaman-halaman yang tersedia. Kemudian ada pengorganisasian, bagian number 3, pengorganisasian, number 4, ini bagian terkemuka seperti motivasi, komunikasi, dan lain sebagainya. Bagian kelima yakni mengontrol, yaitu pengendalian, mengelola perilaku yang tidak efektif. Yang keenam yaitu mengolah untuk pribadi efektivitas, seperti meningkatkan produktivitas dan pengolahan pribadi. Isinya seperti isi, yaitu seperti konten atau isi. Berikutnya isinya yaitu seperti part 1 berisi tentang siapa manajer itu dan lain sebagainya, yang menjelaskan tentang manajer dan lain-lain. Kemudian siapa manajer, jenis manajer, proses manajemen 4 fungsi manajer, 17 peran manajerial, dan lain sebagainya. Kemudian part kedua yaitu manajemen internasional dan keanekaragaman budaya, seperti tantangan yang dihadapi pekerja manajerial, metode masuk ke pasar dunia, ruang lingkup, keunggulan kompetitif, dan potensi masalah dalam mengelola praktik organisasi, dan lain-lain sebagainya. Dan banyak hal lain yang terdapat dalam buku ini. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian dari judul dan daftar isi nanti akan dijelaskan terkait isinya oleh teman-teman saya yang satu kelas absen setelah saya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila tadi ketika membacakan buku ini atau menjelaskan judul dan daftar isi dari buku ini saya batuk-batuk karena keadaan lagi tidak enak badan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.